Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Kartini ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Perang Melawan Penjajahan Kolonial Belanda. Pertama-tama, izinkan kami memperkenalkan anggota kami. Saya sendiri, Cynthia, sebagai moderator. Saya Bunga Antonia sebagai penyaji 1. Saya Mika Jumajaniati sebagai penyaji 2. Saya Novela Fisti Putri Dianta sebagai penyaji 3. Saya Rere Putri Dianta sebagai penyaji 4. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu Perang Tondano yang akan disampaikan oleh penyaji ke-1. Perang Tondano 1 tahun 1808. Sekalipun hanya berlangsung sekitar 1 tahun, Perang Tondano terjadi dalam 2 tahap. Perang Tondano 1 terjadi pada masa kekuasaan VOC. Perang Tondano 2. Perang Tondano 2, perang ini sudah terjadi sekitar abad ke-19, yakni pada pemerintahan kolonial Belanda. Materi yang kedua yaitu Perang Patimura. Yang kedua, Perang Patimura 1817. Maluku dengan hasil rempah-rempah diibaratkan bagaikan mutiara dari timur. Kekayaan tersebut senantiasa diburu oleh orang-orang Eropa. Baiklah, langsung saja ke materi yang ketiga yaitu Perang Diponegoro. Perang Diponegoro. Memasuki abad ke-19, keadaan Jawa khususnya Surakarta dan Yogyakarta sangat memprihatinkan. Intervensi pemerintah kolonial Belanda terhadap pemerintah lokal. Perang ini terjadi akibat hal yang tidak masuk akal oleh pemerintah kolonial Belanda, seperti pengambilan tanda-tanda bangsawan, dan ada juga raja-raja yang merasa bahwa dirinya diadu domba, sehingga kerajaan Mataram terbelah menjadi 4 bagian. Baiklah, langsung saja ke materi yang keempat yaitu Perang Padri. Perang Padri. Perang ini terjadi di tanah Minangkabau, Sumatera Barat pada tahun 1821 sampai dengan 1837. Perang ini terjadi karena perlawanan kaum Padri terhadap dominasi pemerintah kolonial Belanda. Perang ini bermula adanya pertentangan kaum Padri dan kaum adat tentang masalah praktik keagamaan, sehingga masalah ini dimanfaatkan oleh kolonial Belanda sebagai jalan pintu masuk untuk mencampur tangani urusan Minangkabau. Baiklah, langsung saja ke materi yang keenam yaitu Perlawanan di Bali. Perlawanan di Bali atau Puputan Margarana pada tahun 1946. Puputan Margarana merupakan peristiwa perlawanan rakyat Bali untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Perlawanan ini dipimpin oleh I Gusti Ngurah Rai dan melibatkan banyak masyarakat lainnya. Pemerintahan kolonial Belanda menganggap tradisi hak tawan karang tidak dapat diterima dan mengajukan untuk dihapus. Atas bujukan Belanda, Raja-Raja Bali dapat menerima perjanjian untuk menghapus hak tawan karang. Namun, sampai tahun 1844, Raja Buleleng dan Karangasem masih menolak penghapusan tersebut dan masih menerapkan hak tawan karang. Pada akhirnya, mereka semua gugur dan pada tanggal 19 April 1819, Benteng Jagaraga jatuh di tangan Belanda. Baiklah, langsung saja ke materi yang keenam yaitu Perang Banjar. Perang Banjar, Banjar Borito atau Perang Kalimantan Selatan adalah perang perlawanan terhadap penjajahan kolonial Belanda pada 1859 sampai 1963 di Kesultanan Banjar yang berada di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, dipimpin oleh Pangeran Antasari. Rakyat menjadi sasaran eksploitasi dari Belanda dan Kesultanan Banjar. Munculnya konflik perebutan tahta Kesultanan Banjar akibat intervensi Belanda, sikap sewenang-wenang dari Tarjidillah yang ditunjuk sebagai Sultan Banjar. Perang
yang terjadi pada tahun 1906 yang terjadi dengan kekalahan Pangeran Antasari dan Kesultanan Banjar. Korban Banjar kurang lebih 6.000 jiwa, sementara Belanda kehilangan sehingga 5.000 orang dan 2 kapal uap yang tenggelam. Baiklah, langsung saja ke materi yang ketujuh, yaitu Perang Aceh. Perang Aceh. Aceh ibarat Serambi Mekah, merupakan daerah dan kerajaan yang berkedaulatan rakyat, bebas beraktivitas, beribadah dan berdagang dengan siapa saja dan di mana saja. Tetapi kedaulatan itu mulai terganggu karena keserakahan yang dimulai oleh Belanda. Baiklah, langsung saja ke materi yang terakhir, yaitu Perang Batak. Perang Batak. Batak merupakan nama kawasan sekaligus nama suku Batak. Pada beberapa Batak, misalnya Batak Toba, Batak Karo, Batak Pakpak. Batak sebenarnya berada di daerah kompleks perkampungan yang disebut huta-huta. Adalah bentuk kesatuan ikatan kampung yang dalam berbagai aspek kehidupan daerah berdiri sendiri. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata kami mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.